Saatnya kita dengarkan kabar IKN hari ini. Ya, pendengar, masyarakat bisa melihat secara langsung perkembangan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Menurut Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, tetap jadi pertimbangan ini adalah aspek keselamatan jika ada masyarakat yang ingin melihat langsung progres pembangunan. Karena ya bisa dibayangkan sekian puluh kontraktor ini ada yang hilir mudik begitu ya, hampir mungkin tiap hari ada 2.000 kendaraan. Bagaimanakah kemudian lalu lintas kendaraan proyek di IKN sampai hari ini? Apa bertambah banyak atau justru sudah mulai berkurang? Kita akan coba pantau bersama dengan presenter RRI IKN. Ada Epi Mau. Selamat siang, Bang Epi. Selamat pagi waktu Indonesia Barat. Selamat siang waktu Indonesia Tengah. Salam Nusantara, Tata. Jumpa lagi hari ini di kabar IKN. Iya, saya sudah menyapa dengan selamat siang loh ya, karena di sana sudah lebih siang ya dari di Jakarta ya. Benar. Oke, benar ya disampaikan. Begitu banyaknya kontraktor atau developer yang ada, tentu kendaraan operasionalnya juga akan banyak. Dalam hal ini kendaraan logistik. Kalau terdata yang melintas dari daerah penyangga dalam satu hari itu bisa mencapai dengan 1.000, mohon maaf, bisa mencapai 100 sampai dengan 300 kendaraan. Ini dalam hal kendaraan logistik ya, kendaraan proyek begitu. Ini yang melintas dari daerah penyangga, baik itu dari Balikpapan, dari Samarinda, dari Sepaku, melalui poros Sepaku begitu ke IKN. Kita bisa bayangkan seperti apa, mungkin dalam cuplikan kami bisa disaksikan juga Tata tentang lalu lintas yang ada. Tetapi dari sana, kalau kita lihat spesial atau khusus yang sudah berada di lokasi IKN itu sendiri kurang lebih 2.000 unit kendaraan yang ada. Jadi begitu banyak kendaraan, apalagi dalam percepatan pembangunan yang ada saat ini. Oke, dengan banyaknya kemudian lalu lintas kendaraan itu apa yang menjadi concern sih? Karena masyarakat juga kan boleh juga melihat yang ingin memantau bagaimana kemudian progres pembangunan infrastruktur di sana kan? Benar. Untuk masyarakat yang ingin melihat diperbolehkan untuk akses masuk, tetapi tentu harus memenuhi standar K3 yang ada karena kita masuk di dalam lokasi atau tempat di mana sementara pengembangan atau pengerjaan. Tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup akses untuk masyarakat, silakan masuk. Ini yang disampaikan Pak Danis juga. Tetapi khususnya kita berbicara tentang lalu lintas yang datang hilir mudik itu kendaraan. Tentu Polres Penyangga atau kepolisian di daerah Penyangga sangat concern dengan ini. Kemarin wawancara kami atau kunjungan kami dengan Bapak Kapolres Penajam Pasir Utara, Pak AKBP Supriyanto SIK, melalui Pak Kasat Lantas sampaikan ini Tata, bahwa anggotanya standby khusus untuk pengamanan poros Sepaku ke IKN. Karena kita ketahui angka tadi yang kami sebutkan 100 sampai dengan 300 unit kendaraan yang melintas. Ini belum termasuk kendaraan warga begitu. Oke. Begitu kurang lebih Tata. Jadi dalam upaya untuk itu apa saja yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait? Iya. Soal upaya memang seperti yang kita ketahui khusus untuk pengaturan lalu lintas dari dan menuju IKN itu memang tidak sendiri dilakukan oleh Polres PPU, tetapi ada namanya Satgas Kamtipselcar Lantas yang terdiri dari Polda bahkan sampai dengan Polsek jajaran yang ada di sekitaran daerah penyangga IKN. Standby dilakukan bahkan sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ini yang kami pantau di lapangan, apalagi ketika ada kunjungan-kunjungan kenegaraan atau kunjungan dari pejabat negara, dan memang untuk saat ini yang ready atau jalan atau jalur yang ada yang ready dan bisa dilewati hanya jalur Sepaku. Ada jalur lain yang sementara dalam pengerjaan, on progress begitu. Sehingga kemungkinan besar ketika kondisi memang mengharuskan untuk ada pembukaan lagi atau rekayasa lalu lintas, ini tentu akan dilakukan Tata begitu.
Oke, nah selama ini begitu apa sih yang maksudnya begini, kendalanya pada saat banyak kendaraan berlalu lalang begitu ya dari wilayah-wilayah sekitar IKN masuk ke IKN, termasuk juga pada saat nanti bertemu dengan kendaraan-kendaraan warga. Apa yang terjadi kalau di Jakarta kan karena banyaknya kendaraan lalu kemudian ada kemacetan arus lalu lintas atau kemudian mungkin potensi kecelakaan cukup tinggi. Nah, kalau di IKN apa yang menjadi kendala begitu dan apa yang harus diperhatikan dengan kondisi ini? Benar. Yang menjadi kendala menurut AKP Rondi, Kasat Lantas Polres PPU, sejauh ini hanya kesadaran warga atau masyarakat dalam mengakses jalan. Karena kita ketahui benar, lalu lintas ini kan padat dengan kendaraan-kendaraan besar ya, kendaraan-kendaraan berat. Namun untuk itu seperti yang kami sampaikan tadi, Tata, anggota dari jajaran Satlantas Polres PPU itu harus standby hingga pukul 22 malam. Mereka ini mengantisipasi terjadi hal seperti tadi, kemacetan dan lain sebagainya. Ini yang telah dilakukan sejauh ini, Tata. Dan informasi itu disampaikan langsung oleh Kasat Lantas Polres PPU, AKP Rondi Hermawan STK SIK. Nah, Bung Epi, terkait juga misalkan kualitas jalan yang dilewati begitu. Kalau ini kendaraan-kendaraan besar nanti berpengaruh tidak misalkan justru dengan kondisi atau kualitas jalan yang dilintasi. Nah, bagaimana juga membuat agar lalu lintas proyek yang cukup banyak ini tidak memberikan dampak kepada masyarakat sekitar begitu ya, yang dampaknya itu dampak yang kurang menyenangkan begitu atau dampak yang kurang menguntungkan untuk masyarakat sekitar. Nah, ini bagaimana? Ya, memang betul, Tata. Kalau kita lihat kondisi tentu akan berimbas pada kondisi jalan ya, mungkin kerusakan. Tetapi selama ini yang ada, karena yang melewati itu kebanyakan membawa material ya, khususnya material campuran semen dan lain sebagainya. Ya, jalan-jalan yang rusak diantisipasi. Kemudian yang kita syukuri ada teknologi terapan baru yang digunakan untuk pembangunan jalan poros sepaku ini, ada semacam jaring yang ditanamkan di sana sebelum pengecoran terjadi atau sebelum pemberian beton itu dilakukan, sehingga kemungkinan untuk patah atau pecah diakibatkan oleh muatan berat itu sangat minim, Tata. Baik, Bang Epi, terima kasih informasi Anda dari IKN. Selamat kembali melanjutkan tugas. Salam untuk semua kawan-kawan di IKN. Selamat siang. Selamat siang, Tata. Demikian tadi pendengar presenter RRI IKN, Epi Mau. Demikian kabar IKN hari ini. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.